kita harus akui bahwa sektor yang udah berapa umurnya, udah 10-12 tahun ini kan selama ini mengalami kenaikan yang terus-menerus ya tiap tahun ya. Dan Ya. itu memang kenaikannya ada dipacu oleh beberapa hal gitu. Mayoritas startup mungkin saya ini saya share aja nggak apa-apa, mungkin mayoritas juga udah tahu, mayoritas startup termasuk yang apa namanya, yang unicorn itu belum profitable. Hmm. Jadi mereka mengandalkan injeksi atau fundraising dari venture capital atau korporasi. Ya. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan bisnis, yaitu adalah apa namanya, termasuk promo yang kita sebut sebagai bakar uang itu ya, promo dan Ya. segala macam, itu yang dibakar ya mohon maaf ya, itu adalah uang kita sebagai para venture capital gitu. Tapi kan sekarang lagi ekonomi lagi melemah nih gitu ya, Betul. suku bunga naik gitu, cost of capital naik. Kita para investor juga dananya mungkin berkurang likuiditasnya gitu, meskipun masih ada ya, tapi di luar negeri terutama mungkin udah lebih seret. Kita menjadi lebih selektif. Kita nggak lagi jor-joran kepada startup seperti mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu. Nah, startup tahu nih. Jadi mereka harus menghemat uang yang ada, yang sebenarnya cukup misalnya lazimnya untuk 6 bulan 1 tahun, mereka harus panjang-panjangin. Jadi runway-nya diperpanjangin. Salah satu cara untuk supaya memanjangkan runway, nafas mereka adalah efisiensi. Nah, salah satu bentuk efisiensi adalah ya PHK. Jadi memang ini meskipun kita tidak suka, tapi memang ini logical. Ya, memang saat ini ya memang keadaan makroekonomi seperti itu. Baik, Pak Edi. Kalau untuk Mbak Isya sendiri, bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena PHK massal yang terus terjadi sejak pertengahan tahun hingga akhir tahun ini? Tadi memang disebutkan oleh Pak Edi bahwa ini sebenarnya adalah perampingan dari operational expense dengan nyatanya funding tidak selancar sebelum pandemi. Tapi apakah ini juga berasal dari profesionalan dari startup itu sendiri untuk menjalankan, dan tadi juga ada beberapa tanggapan dari CEO dan founder Ruang Guru bilang bahwa memang terjadi over recruitment dari karyawan sejak 2 tahun lalu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya benar, Mbak, saya juga sepakat ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Edi bahwa memang, salah satu bentuk dari respon, ekonomi yang melemah gitu ya, di ke depan memang ada isu resesi global dan ini respon dari sektor bisnis ya, salah satunya dari sisi investor dan juga startup ini juga, merespon gitu ya. Nah kalau kita lihat sendiri bahwa startup ini kan memiliki karakteristik ya sebenarnya lebih vulnerable gitu ya Ya. terhadap situasi atau goncangan dari ekonomi gitu ya. Nah, ketika sekarang ada goncangan ya dari sisi makro gitu ya, ini juga mungkin membuat startup ini merekondisi gitu ya, bagaimana keberlanjutan dari usahanya gitu. Nah, kalau tadi dibilang, bahwa selama beberapa tahun belakang ini kan ada momentum ya bahwa, pandemi kemudian, digitalisasi Ya. meningkat sehingga di sini ada prospek ya, yang tinggi sehingga mereka memang melakukan, ekspansi-ekspansi yang tinggi. Nah, begitu juga ketika siklus ekonomi bisnis ini menurun, di Melambat, situlah ya. mereka akan melakukan, penyesuaian. Apakah kondisi ini sebenarnya sudah bisa dibilang menjadi lampu kuning dalam geliat usaha digital di dalam negeri? Atau ini hanya fenomena yang terjadi karena adanya perlambatan ekonomi global? Saya rasa, kalau untuk digital ya, sekarang sudah tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita ketergantungan sekali dengan, digital gitu ya. Sehingga, sebenarnya prospeknya memang, masih akan terus ke arah, digital, ekonomi digital ini, pembangunan ekosistem yang, secara lebih baik itu harus memang, dibangun lebih, baik. Kemudian memang, dikatakan lampu kuning karena memang, di sini ada perlambatan ya, dari ekonomi. Jadi sekarang prospek bisnis juga kurang baik gitu ya, mungkin ke depan juga akan melambat seperti itu dan Ya. di sini mungkin para investor juga Pak Edi juga masih wait and see ya untuk, investasi. Nah di sini mungkin kalau misalnya nanti sudah membaik lagi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa startup ini bisa masuk, gampang masuk ya, tumbuh dengan cepat, bisa tumbuh dan juga bisa, keluar dari pasar atau tidak bertahan. Nah, makanya, sebenarnya yang, perlu diperhatikan, bahwa bagaimana yang tadi startup ini yang mulai bisnis ini dapat sustain gitu ya, dapat bertahan, jadi tidak keluar dari pasar dan bertahan melewati ujian ekonomi yang kita hadapi sekarang Ujian. gitu.
Jadi memang kita menyadari bersama ya bahwa ujian ekonomi dan tantangan ekonomi juga begitu berat. Tapi secara general Pak Edi ya, saya ingin bertanya ke Pak Edi, apakah Anda melihat PHK massal di perusahaan-perusahaan teknologi ini memang murni akibat kondisi ekonomi global saja yang penuh tantangan atau sebenarnya internally ada apa ya kesalahan urus operasional seperti tadi, burning-nya terlalu rate-nya terlalu tinggi atau berlebihan? Iya, itu tentunya ada ya, faktor itu ada. Saya sebagai investor dan teman-teman, kita nggak bisa pungkiri itu, gitu. Ini mungkin saya analogikan begini, kayak anak kos gitu ya, apa namanya, Mhm. kalau kita kalau baru terima uang kiriman dari orang tua, gitu, itu kita makan enak gitu kan, ya, Iya, apa namanya, makan restoran Padang, apa gitu. Kalau misalnya giliran udah akhir bulan, ya kita ya mie instan 3 kali sehari, gitu ya. mhm, Ya ini startup juga seringkali begitu. Mereka kalau baru fundraising, entah itu Series A, Series B, Series C, terus dana yang dihimpun dari investor banyak, mereka ekspansi. Ya, iya, tidak hanya apa namanya fitur baru, promo, diskon, ekspansi ke daerah baru, mungkin ke luar negeri. Itu terutama ya hire people, iya, recruiting. Ya, mereka karyawannya nambah gitu kan, karena mau melakukan segala macam gitu. Terus tiba-tiba karena faktor makro dan segala macam traction atau transaksi berkurang, ya ini sudah terlalu gemuk gitu kan, ya harus melakukan efisiensi. Jadi memang menurut saya memang ya mungkin ini pentingnya di mana sebuah startup, saya nggak sebut nama ya, ini berlaku untuk semua, iya, itu tidak hanya jatuh cinta pada produk dan marketingnya, tapi juga disiplin soal manage keuangannya. Jadi tolong betul, startup itu tidak hanya CEO, CMO, iya. CTO yang diperkuat, CFO-nya juga gitu.